Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lazara Tafia dengan NIM 23051100009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai integral rekap. Pengertian integral. Integral adalah salah satu cabang ilmu kalkulus. Secara umum, integral mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Maka dari itu, pengertian nilai integral mencakup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Integral bisa dibilang anti turunan. Maksudnya, proses penyelesaian matematika integral merupakan kebalikan dari turunan. Pada bab 2, kita menggunakan permasalahan tangan dan kecepatan untuk memperkenalkan turunan, yang merupakan ide sentral dalam kalkulus diferensial. Dengan cara yang hampir sama, bab ini dimulai dengan permasalahan luas dan jarak dan menggunakannya untuk merumuskan gagasan integral tertentu, yang merupakan konsep dasar kalkulus integral. Kita akan melihat di bab 7 bagaimana menggunakan integral untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, usaha, gaya pada bendungan, pusat massa, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan teknik integral. Ada integral EX dx sama dengan E pangkat X plus C, integral sin X dx sama dengan min cos X plus C, dan seterusnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu ada partial fraction dengan integral X pangkat 4 per X min 1 dx. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini dari partial fraction yaitu integral X pangkat 4 per X min 1 dx. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Jadi karena dia ini pangkat pembilangnya itu lebih besar, maka kita gunakan pembagian sintetik dengan cara seperti di bawah ini ya. Jadi X pangkat 4 ini dibagi dengan X min 1. Jadi X pangkat 4 ini dibagi dengan X min 1 itu hasilnya X pangkat 3. Dimana X pangkat 3 ini kalau dikalikan tetap sama aja kan, X pangkat 4. Lalu X pangkat 3 ini dikali dengan min 1, hasilnya adalah min X pangkat 3. Nah, ini bisa kita kurangkan, yaitu nilainya 0 plus X pangkat 3. Nah, selanjutnya X pangkat 3 ini dibagi dengan X min 1. Jadi, dia nilainya X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini kalau dikalikan berarti hasilnya sama kan? Tinggal kayak gini aja. Terus, X pangkat 2 ini kalau misalkan dikali dengan min 1 berarti dia hasilnya min X pangkat 2. Kita kurangkan lagi, berarti dia nilainya 0 plus X pangkat 2. Nah, setelah ini masih tetap sama. Begitupun seterusnya kan. X pangkat 2 ini dibagikan dengan ini. Jadi hasilnya X, sedangkan X dikali dengan X min 1 ini sama aja. Lalu X dikali dengan min 1-nya ini adalah min X kan. Kita kurangkan. Dia bernilai 0 dan juga plus X. Lanjut, masih tetap sama. X dibagi dengan X min 1 ini berarti 1. Sedangkan 1 dikali X min 1 ini adalah X juga kan. X. Nah, 1 ini dikali dengan min 1 jadinya min 1. 0 plus 1. Begitupun seterusnya, 1 per X min 1.
Nah, setelah kita mendapatkan hasil pembagian sintetik ini, kita bisa masukkan langsung ke dalam integralnya. Jadi integral x pangkat 4 per x min 1 dx ini sama dengan integral x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 1 plus 1 per x min 1. Terus ini aja ya, ini sebagai pembatas. Nah, seperti konsep integral pada umumnya, kalau integral itu kan dia kebalikan dari turunan kan, jadi dia ditambah gitu. Jadi integral x pangkat 3 ini jadinya x pangkat 4 per 4 plus x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 2 per 2 plus x plus 1 per x min 1. Nah, karena dia ini bentuknya masih 1 per x min 1, kita bisa substitusikan dengan cara permisalan. Nah, misalkan terus ini ya, misal u ini x min 1. Nah, du nya itu sama dengan dx kan. Jadinya integral 1 per x min 1 dx ini sama dengan 1 per u du, dimana 1 per u du ini adalah ln x min 1. Jadi kita masukkan, jadi hasil dari integral ini itu, maaf ini kurang dx ya, dx. Jadi hasil dari integral ini itu berarti 1/4 x kan, pangkat 4 gitu bisa. Ini 1/3 x pangkat 3 plus 1/2 x pangkat 2 plus x plus masukin ln x min 1 nya karena udah kita substitusikan tadi. Jadi ln x min 1 plus c. Jadi ini hasilnya untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua yaitu A. Tangki yang ditunjukkan penuh dengan air, mengingat berat air adalah 62,5, hitunglah usaha yang diperlukan untuk memompa air keluar dari serat. Yang B. Bagaimana jika tangki terisi setengahnya dengan minyak yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik? Untuk contoh soal yang kedua ini, yang pertama, tangki yang ditunjukkan penuh dengan air jika berat airnya 62,5, hitunglah usaha yang diperlukan untuk memompa air keluar ke cerat. Nah, jadi untuk yang A ini sketsanya seperti ini. Dimana dia ini tinggi titik ekuivalen dari permukaan tanahnya itu 4 meter. Nah, sedangkan ini itu center of mass. Nah, dari contoh soalnya kan disuruh menghitung usaha yang diperlukan untuk memompa air keluar ke cerat kan ya. Jadi kita cari volumenya terlebih dahulu. Volumenya sama dengan 4/3 pi dikali 3 pangkat 3 sama dengan 113,097 meter kubik. Nah, setelah mencari volume,
kita bisa mencari massa air dengan cara volume dikali dengan kepadatan, dimana volumenya ini tadi sudah terdapat 113,9097 dikali kepadatannya itu 1000, jadi hasilnya 113,09733. Selanjutnya kita perlu mencari usaha yang diselesaikan dengan menggunakan rumus W sama dengan M dikali G dikali H, di mana M ini adalah massa, terus G itu percepatan gravitasi, dan H itu tinggi titik ekuivalen dari permukaan tanahnya. Untuk massanya kita sudah temukan, yaitu 113,097 dikali dengan kita gunakan 9,8 sebagai percepatan gravitasinya, 9,8 dikali 4, tinggi titik ekuivalennya ini 4, jadi hasilnya adalah 44,33,40,24. Nah, untuk yang B, untuk contoh soal yang B ini, bagaimana jika tangki tersebut berisi setengah dengan minyak yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini kan menunjukkan bahwa tangkinya itu berisi setengah dengan minyak yang massanya jenisnya 900 kg per meter kubik, dengan tinggi titik ekuivalen dari permukaan tanahnya itu 5,125 meter. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu mencari massa minyak, dimana volume dikali dengan kepadatan. Didapat 2 pi per 3 dikali 3/3 dikali 900, maka hasilnya 58,9,8 kg. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mencari usaha yang dilakukan melawan gravitasi. Nah, kita kan tahu bahwa usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi potensial sebesar MGH. Maka MGH ya, sama halnya M itu merupakan massa, G percepatan gravitasi, dan H tinggi titik ekuivalen dari permukaan tanah. Nah, jadi massanya ini sudah kita dapatkan 93,8 dikali dengan 9,8, kita pakainya ya, dikali 5,125, didapat hasil 25,561,411 joule. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam menjelaskan, mohon untuk koreksinya. Terima kasih.